Oke guys, kenalin nama gue Dennis. Biasa di sosial media orang kenal gue dengan nama Dennis SLL. Nah, ini sebenarnya gue bercanda kan mau mulai update konten YouTube, mau mulai konsisten itu di Januari atau Februari. Dimana gue udah siapin juga, gue mau pinjam studio cici gue dan ada tim editor juga untuk edit videonya, untuk take videonya. Jadi nggak kayak gini nih sebenarnya. Ini pasti hasilnya bakal jelek banget. Cuman dari kemarin banyak banget yang DM di Instagram tuh tiap hari ada aja 20-30 orang. Telegram, Instagram, TikTok nanyain, Bang gimana sih cara tutorial untuk saham? Saham itu apa sih? Gimana cara beli saham? Gimana cara investasi saham? Nah, kalau gue balasin chat satu-satu gitu nggak keburu, sebenarnya nggak bisa semuanya kejangkau, dan banyak banget yang minta, Bang tolong bikinin dong video YouTube, ya kan. Sebenarnya gue emang mau bikinin, tapi itu gue ready-nya itu di sekitar Januari atau Februari tahun 2021, tahun depan. Juga lebih proper gitu kan, nggak kayak gini. Cuman karena banyak banget yang minta, akhirnya gue pikir-pikir, yaudah gue buatin aja video edukasi jelasin tentang apa yang kalian minta, tapi dengan kayak gini. Jadi gue bener-bener rekam aja, gue ngomong, gue kasih edukasi bener-bener unscripted. Habis itu nggak ada edit sama sekali, nggak ada cut apa segala macam. Jadi gue ngomong, jadi kalau misalnya agak belepotan, gue sorry ya. Jadi kalau misalnya gue salah ngomong, ya udah langsung gue lanjutin aja gitu, nggak ada cut-cut segala macam. Karena gue nggak sempat juga edit sendiri, karena sekarang lagi semester 7, lagi kuliah, lagi skripsi juga, dan banyak lah perintilan-perintilan hal-hal kecil yang gue jalanin. Jadi kalau buat edit-edit ini lagi, gue nggak sempet. Tapi di satu sisi kalian kan maunya gue upload di YouTube buat jelasin ke kalian, jadi nggak apa-apa, gue tetap upload, tapi dengan quality video yang kayak gini kurang bagus. Jadi gue mohon maaf dulu di awal. Oh ya, buat kalian yang datang dari TikTok atau dari Instagram atau dari manapun, bisa subscribe dulu. Jangan lupa like video ini, dan kalian bisa komen, kalian mau minta gue bikinin video apa, langsung komen aja di bawah, pasti gue baca. Dan kalau misal sesuai kriteria dengan apa yang akan pengen gue edukasikan, pasti bakal gue bikinin videonya. Kalau videonya gampang kayak gini, tinggal pencet rekam, habis itu nggak ada cut edit segala macam, gue rasa gue mampu satu hari bikin video satu, atau seminggu bikin 5 video, gue mampu. Jadi kalian subscribe dulu aja, like, dan share ke teman kalian juga kalau misalnya video ini bermanfaat. Oke, kita langsung masuk aja ya. Dari pertanyaan yang paling sering banget kalian tanyain gue di TikTok, di Instagram, di DM, di Telegram juga, saham itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan gue bikin wadah tempat edukasi di Telegram. Itu bahasnya kan saham terus kan, tapi masih aja ada yang nanya saham itu apa sih. Jadi gue bakal jelasin dengan bahasa sesederhana mungkin supaya kalian mengerti. Jadi saham itu kan suatu kepemilikan suatu perusahaan. Cuman kalau gue bilang, wah beli saham nih sekian persen, mungkin kalian nanti jadinya nggak ngerti. Gue bakal bikin suatu hal yang lebih simpel. Misalnya gini, gue punya toko nih, ya kan, punya toko, gue jualan, ya kan. Peralatannya, dari peralatannya, operasional semuanya itu, dan toko gue itu harganya itu 100 juta. Jadi gue pakai 100 juta itu sampai itu jadi tuh toko, ya kan. Habis itu udah 100 juta, uang gue udah habis nih, tokonya udah jalan, ya kan. Gue mau buka cabang toko kedua, tapi gue nggak punya modal nih, gue nggak punya modal. Nah biasanya kalau UMKM gini kan bisa pinjem bank, atau kita bikin equity crowdfunding. Kan udah ada kan platform equity crowdfunding. Ini kalian nanti nggak ngerti, ntar kita jangan bahas ini dulu deh, kita bahas fokus di di saham dulu ya. Nah, karena gue pengen buka cabang di cabang kedua, tapi nggak cukup nih dananya. Jadi apa yang harus gue lakukan? Gue bisa jual saham gue. Tadi kan toko ini harganya 100 juta, ya kan. Gue butuh dana nih 30 juta untuk buka toko baru, atau untuk ekspansi, untuk memperbesar usaha ini. Oke, jadi gue jual saham gue sebesar 30%, ya, ke teman gue nih misalnya. Tadi kan harganya itu 100 juta nih bisnis gue jual 30%, gue dapat dong, dia bayar dong sebesar 30 juta. Jadi dapat uangnya 30 juta, tapi saham gue berkurang 30%, jadi punya temen gue. Nah, uang 30 juta ini gue pakai buat ekspansi bisnis gue, jualan gue ini. Jadi gue bisa buka toko baru, gue bisa memperbesar bisnis dengan modal yang 30 juta ini. Nah sama teman-teman, seperti perusahaan, cuman beda skalanya aja. Misalnya perusahaan skalanya itu 100 miliar, habis itu dia IPO atau Initial Public Offering, yang artinya sahamnya bisa diperjualbelikan di publik. Jadi yang biasa kalau kalian lihat PT belakangnya ada tulisan TBK, itu artinya terbuka, sahamnya bisa diperdagangkan di publik. Nah 100 miliar, habis itu dia
IPO kan sebesar 20%. Berarti nanti mereka akan perusahaan mendapatkan dana 20% dari 100 miliar, mendapatkan 20 miliar. Itu dari uang masyarakat yang kita investasikan tuh namanya. Nah, uang 20 miliar itu mereka akan gunakan untuk ekspansi perusahaan mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Gua rasa sampai di sini kalian paham ya, kalian paham. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya ke publik, sahamnya itu kita bisa beli, kita bisa investasikan gitu. Jadi kalau saham perusahaan yang masih private ya kita nggak bisa. Nah, contohnya itu yang paling umum itu BCA. Pasti semua orang tahu dong, Bank BCA. Nah, itu sahamnya itu bisa diperjualbelikan. Kita bisa investasikan saham BCA dengan kode saham itu BBCA. Oke, berarti udah ngerti ya kurang lebih tentang saham itu apa ya. Jadi saham itu adalah kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita beli saham BBCA, misalnya 1 lot pun, itu artinya kita memiliki kepemilikan dari Bank BCA 0, sekian persen gitu. Nah, untuk beli sahamnya itu kita gimana nih caranya nih? Nah, jadi saham yang di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia yang udah terdaftar itu kan sekitar ada 700 perusahaan, kita bisa beli, tapi dengan syarat kita harus belinya itu dengan rekening sekuritas. Nah, apa tuh rekening sekuritas? Gue akan berusaha pakai penjelasan atau kalimat sederhana lagi, kayak gini misalnya. Oke, ini ada betadine, ya kan? Kalau kalian mau beli ini, nggak mungkin dong kalian belinya di pabrik. Masa kalian mau betadine terus kalian jalan ke pabrik terus kalian beli satu betadine? Nggak mungkin. Kalian pasti belinya di toko retail, ya kan? Misalnya kalian beli di apotik, Indomaret, atau Alfamart, atau dimanapun lah, atau di warung. Dimanapun kamu membeli ini betadine, ini kan sama, yang keluarin pabrik, ya kan? Yang keluarin pabrik sama, cuman beda kamu beli di tempat yang berbeda. Nah, Indomaret, Alfamart, dan warung itu merupakan sekuritasnya, teman-teman. Jadi sahamnya itu kan di Bursa Efek Indonesia. Kita nggak bisa beli langsung di Bursa Efek Indonesia. Sama kita nggak bisa beli ini langsung di pabrik. Tapi kita harus melalui Alfamart, Indomaret, atau warung. Nah, kita mau beli saham juga sama seperti itu. Kita harus melalui sekuritas, teman-teman. Jadi sekuritas itu merupakan perantara akses kita untuk membeli saham. Nah, jadi kita beli sahamnya itu melalui sekuritas. Habis itu kita perlu dong yang namanya bikin rekening di sekuritas. Gimana tuh caranya? Caranya gampang banget, teman-teman. Syaratnya itu cuman kalian isi data diri lah, seperti kayak punya nomor telepon, email, dan segala macamnya. Saya yakin kalian pasti, teman-teman semua yang nonton video ini pasti punya, pasti bisa. Nah, yang kedua kalian perlu punya yang namanya KTP, dan yang kedua itu rekening bank. Banknya apa aja? Mau kalian punya bank BNI, BRI, Mandiri, BCA, itu bisa semua, nggak masalah. Nah, sama satu lagi itu NPWP, tapi ini optional. Kalian boleh punya NPWP, tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Karena dari setiap transaksi yang kalian perjualbelikan saham itu udah kena pajak. Jadi kalau nggak ada NPWP nggak apa-apa. Saya pun sendiri pertama kali daftar itu belum daftarin NPWP karena saya belum punya NPWP, saya masih pelajar. Gitu. Nah, kalian siapkan KTP sama rekening, habis itu kalian daftar di sekuritas. Nah, sekuritas itu nggak ada banyak banget. Kayak kita misalnya mau beli betadine nih, pilihannya ada banyak kan. Ada Alfamart, ada Indomaret, ada Carrefour, ada warung, ada agen, banyak banget ya kan. Nah, terus teman-teman tanya pasti, bagusan yang mana bang? Bagusan kita beli, sebentar. Bagusan saya beli saham itu di sekuritas mana? Bagusan saya bikin di sekuritas mana? Nah, itu sama aja teman-teman. Mau di sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C, sama kayak kita beli di Alfamart atau Indomaret. Terus teman-teman tanya, bagusan Alfamart atau Indomaret? Ya sebenarnya sama aja, tergantung kita nyamannya di mana, kayak gitu. Nah, saya minum dulu ya, bentar. Jadi setiap sekuritas itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Salah satu contohnya yang menjadi kendala adalah top up minimum. Jadi ada beberapa sekuritas yang mengharuskan nasabahnya top up itu minimum dana misalnya sekitar 10 juta atau 5 juta atau 1 juta. Nah, tapi di sini teman-teman yang nonton kan ada yang pengen mulai investasi tapi belum punya uang sampai sebesar kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan sekuritas yang memang tanpa minimum deposit. Jadi kalian bisa mulai. Tapi kalau kalian punya dananya lebih, punya dana 10 juta ya kalian tinggal pilih yang sekuritas yang mengharuskan dana 10 juta ya nggak apa-apa, kalian pilih aja, nggak masalah. Sekuritas itu ada banyak banget teman-teman, tapi di sini saya nggak akan sebutkan merek sekuritas, mungkin di video-video berikutnya, karena di sini saya cuma menjelaskan apa itu saham dan gimana cara beli saham. Jadi kalian udah ngerti kan sekarang apa itu saham? Saham itu adalah
tanda kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaannya udah TBK, udah IPO, kita bisa beli sahamnya, kita bisa invest, kita bisa ikut memiliki saham dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua, cara beli saham yaitu melalui sekuritas. Jadi kalau kita mau investasi saham, kita mau beli saham, kita harus punya dulu rekening sekuritas. Yang harus disiapkan adalah data diri, KTP, dan rekening. Ingat, KTP dan rekening. Gue akan jelasin sedikit lagi. Banyak yang nanya, kalau saya belum umur 17 tahun gimana? Kalau belum 17 tahun kan nggak bisa punya KTP, ya kan? Berarti kalian belum bisa daftar. Tapi ada alternatif. Kalian bisa pinjam punya kakak kalian, atau pinjam punya orang tua kalian. Jadi kalian jelasin bahwa saham ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, saham ini udah under OJK, ini tuh aman, bukan investasi bodong. Ini merupakan instrumen yang layak diinvestasikan. Kalian jelasin, kalau misalnya mereka percaya, orang tua atau kakak kalian percaya, mereka pinjemin, kalian bisa daftar dan kalian bisa mulai investasi saham. Kayak gitu. Teman-teman, gue minta maaf sebelumnya, mungkin video ini kualitinya jelek, habis itu nggak ada cut, nggak ada edit, nggak ada segala macam, ngomongnya juga terbata-bata karena unscripted. Tapi di sini gue benar-benar pure ingin mengedukasi kalian. Dan nanti kalian tunggu aja di tahun depan, di Januari atau Februari, gue bakal bikin video yang benar-benar proper, yang bisa mengedukasi kalian, yang bagus, jadi kalian juga enjoy dengarnya, juga nggak di kamar seperti ini. Kita bisa di studio cici gue nanti. Nah, cuman di sini gue udah jelasin apa itu saham dan gimana cara beli saham. Semoga kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, kalian langsung komen jadi kolom komentar. Kalau kalian mau dibikinin video seperti apa, edukasi seperti apa, penjelasan seperti apa, komen aja di kolom komentar. Karena kalau bentuk video kayak gini gue bisa bikinin tiap hari satu video, gampang banget, nggak masalah. Nah, untuk teman-teman, gue butuh banget support kalian. Jangan lupa subscribe ya, dan kalau video ini bermanfaat tolong share ke teman kalian. Dan kalau kalian udah nonton dan kalian berkenan, kalian boleh screenshot dan tag saya di Instagram @denis_SLL, nanti saya cantumin di bawah. Terima kasih banget teman-teman semua. Di TikTok saya juga ada 50.000 follower, dan itu semua atas berkat kalian. Saya sangat berterima kasih atas supportnya. Thank you teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you teman-teman semua.